Terima kasih kau tidak mau beli kelapa sawit kita. Kita akan gunakan kelapa sawit kita untuk rakyat Indonesia sendiri. Indonesia sedang menghadapi tantangan berat di panggung perdagangan internasional. Kebijakan diskriminatif yang diterapkan Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit atau CPO dan biji nikel menjadi contoh nyata bagaimana negara-negara maju mencoba menekan perkembangan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus memahami alasan dibalik perlawanan ini dan mendukung upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan nasional. Aturan Uni Eropa seperti yang diterapkan dalam European Union Deforestation Regulation seringkali berdalih melindungi lingkungan. Namun kenyataannya, aturan ini cenderung fokus pada produk tertentu, seperti minyak kelapa sawit yang mayoritas berasal dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Di sisi lain, produk seperti minyak bunga matahari dan minyak kedelai yang banyak dihasilkan negara Eropa luput dari aturan ketat. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics menilai bahwa tekanan terhadap CPO Indonesia tidak hanya soal lingkungan, tetapi juga ada motif terselubung untuk melindungi produk substitusi dari Eropa sendiri. Hal ini mempertegas bahwa diskriminasi ini bukan sekedar soal deforestasi, melainkan juga politik dagang. Indonesia sebagai penghasil utama CPO dunia dianggap sebagai ancaman bagi pasar minyak nabati di Uni Eropa. Larangan ekspor biji nikel mentah yang diterapkan Indonesia sejak 2020 juga menjadi bahan gugatan di WTO oleh Uni Eropa. Kebijakan ini diambil untuk mendorong hilirisasi dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Meski sempat menimbulkan kerugian jangka pendek, data menunjukkan bahwa hilirisasi nikel kini mulai membuahkan hasil dengan meningkatnya surplus neraca perdagangan. Namun gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan ini menunjukkan bahwa mereka tidak ingin Indonesia naik kelas menjadi negara dengan industri manufaktur maju. Mereka mencoba mempertahankan posisi sebagai pengendali pasar global dan menekan negara berkembang agar tetap bergantung pada ekspor bahan mentah. Pemerintah Indonesia melalui diplomasi ekonomi terus memperjuangkan kepentingan nasional di tengah persaingan dagang global. Mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa diplomasi ekonomi kini difokuskan pada dua hal utama. Membuka pasar non-tradisional. Negara-negara di Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah menjadi target pasar baru untuk mengurangi ketergantungan pada Uni Eropa. Memerangi diskriminasi perdagangan. Diplomasi digunakan untuk menghadapi berbagai tuduhan tidak berdasar terhadap produk Indonesia seperti sawit dan nikel. Dengan ini Indonesia tidak hanya bertahan tetapi juga memperluas pengaruh ekonominya ke pasar baru. Dari kasus ini kita dapat melihat bagaimana negara maju seringkali memanfaatkan platform internasional seperti WTO untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Contoh lain bisa dilihat dari persaingan dagang antara Amerika Serikat dan Cina, di mana Amerika Serikat memberlakukan tarif tinggi pada produk teknologi Cina demi menjaga dominasi pasar. Hal yang sama kini sedang dialami Indonesia, di mana kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional justru digugat oleh Uni Eropa. Sebagai bangsa yang berdaulat, kita tidak boleh tunduk pada aturan yang merugikan kepentingan nasional. Berikut alasan utama mengapa Indonesia harus melawan terhadap diskriminasi ini. Melindungi perekonomian nasional. Industri sawit melibatkan lebih dari 16 juta orang, termasuk petani kecil yang menggantungkan hidup mereka pada sektor ini. Mendorong kemandirian ekonomi.
Hilirisasi adalah langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Menjaga keadilan global. Aturan diskriminatif seperti ini menunjukkan ketidakadilan dalam perdagangan internasional, di mana negara berkembang dipaksa mengikuti standar yang menguntungkan negara maju. Diskriminatif perdagangan internasional yang dihadapi Indonesia tidak hanya berhenti pada produk kelapa sawit, tetapi juga merambah ke sektor perdagangan, khususnya nikel. Kedua sektor ini menjadi simbol perjuangan Indonesia dalam melawan ketidakadilan global dalam upaya negara-negara maju untuk mempertahankan dominasi ekonomi mereka. Dalam kasus kelapa sawit, argumen tidak ramah lingkungan seringkali digunakan untuk menolak produk CPO Indonesia. Padahal terdapat motif tersembunyi untuk melindungi produk substitusi seperti minyak bunga matahari dan minyak kedelai yang banyak dihasilkan negara-negara Eropa. Sementara itu di sektor pertambangan, kebijakan hilirisasi nikel yang diberlakukan Indonesia juga menjadi sorotan. Gugatan Uni Eropa ke WTO menunjukkan kekhawatiran mereka terhadap kemandirian Indonesia dalam menciptakan nilai tambah di industri tambang. Uni Eropa yang selama ini menikmati pasokan biji nikel murah dari Indonesia, kini merasa terancam dengan kebijakan tersebut. Namun diskriminasi ini bukanlah akhir. Sebaliknya, hal ini justru menjadi pemicu bagi Indonesia untuk terus memperkuat kebijakan yang memprioritaskan kepentingan nasional. Dengan melawan diskriminasi perdagangan, Indonesia memperjuangkan haknya untuk berkembang, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan negara, dan menjadi pemain global di sektor strategis. Indonesia sedang berada di jalur yang benar dalam memperjuangkan kedaulatannya di kancah global. Melawan diskriminasi Uni Eropa bukan hanya tentang menjaga ekspor sawit atau nikel, tetapi juga mempertahankan hak kita untuk tumbuh sebagai bangsa yang mandiri dan kompetitif. Sebagai warga negara, sudah sepatutnya kita mendukung pemerintah dalam menghadapi tantangan ini. Perlawanan ini adalah simbol bahwa Indonesia tidak akan diam saat kedaulatannya dipertaruhkan.